Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini menceritakan alur cerita dari buku cerita silat yang ada. Karena hanya alur cerita, maka disarankan untuk membaca bukunya secara utuh. Untuk menambah semangat, saya mengharapkan dukungan pada channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman. Kali ini saya menceritakan alur cerita Suling Emas, lanjutan dari cerita Bokek Siansu atau Manusia Dewa, karangan Asmaraman Kopingho. Jilid 10. Sastrawan gila terdesak hebat. Dewa Lucia menyelingi ayunan cambuknya dengan pukulan beracun tangan pasir hitam. Raja Pengemis menambah permainan tongkat dan pedangnya dengan serangan air ludah. Luar biasa berbahaya dan menjijikan. Akan tetapi air ludah yang kadang-kadang disemburkan tidak dapat dipandang ringan. Karena sastrawan gila kurang cepat mengelak sehingga air ludah sedikit mengenai betisnya serasa seperti kena air mendidih. Sastrawan gila sibuk mengelak dan menangkis desakan pukulan Mataikun dan pedang serta tongkat Raja Pengemis. Tiba-tiba cambuk Dewa Loca telah membelit pinggangnya. Sastrawan gila cepat mengerahkan tenaganya, meminjam tenaga tarikan cambuk. Tubuhnya melayang ke arah Dewa Loca dan cabang di tangannya menusuk dada dan tangan kirinya menampar kepala. Hebat bukan main serangan ini. Terpaksa Dewa Lucia melepaskan cambuknya dan berguling ke belakang. Mataikun menendang mengenai belakang lutut sastrawan gila, membuat pendekar ini roboh terguling. Pada saat itu terdengar suara keras. Setelah mendurkai bengko, kau masih berani bersekongkol dengan segala macam penjahat. Benar-benar memalukan. Dan muncullah Raja Sakti. Mataikun membentak dan mengirim pukulan. Raja Sakti menangkis. Dua orang yang tadinya adik kakak seperguruan ini sedang saling hantam dengan seru. Dewa Lucia menghantam kepala sastrawan gila yang masih setengah terbaring. Akan tetapi tiba-tiba tubuhnya terhuyung ke belakang dan otomatis serangannya tidak dilanjutkan. Setan iblis manakah yang berani main-main dengan Dewa Lucia? Terdengar jawaban nyaring, akulah yang datang, Jahanam Kitan. Muncullah Konglo Senjin yang terkenal dengan julukan Kepalan Sakti, Chow Paong. Melihat gelagat tidak menguntungkan, Dewa Lucia berkata, Chow Paong, sekarang ini antara kita tidak ada urusan, biarlah aku pergi. Monyet Kitan, kau hendak lari kemana? Kakek lumpuh itu mengejar Dewa Lucia. Sastrawan gila tertegun melihat kedatangan Kepalan Sakti. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Raja Pengemis untuk kabur. Mataikun melihat Dewa Lucia dan Raja Pengemis lari. Dia mengutuk kecurangan dan sifat pengecut mereka. Dia menggerakkan tangannya membentak menyerang dengan jurus tangan mengejar nyawa yang paling hebat. Raja Sakti tertawa dan menyambut pukulan itu. Dua tangan bertemu di udara. Raja Sakti terpental 2 meter. Mataikun terguling-guling muntah darah, lalu melompat kembali dan lari. Kalau kau belum mampus, hatiku belum tentram. Raja Sakti mengejar Mataikun. Sastrawan gila berdiri seorang diri, menghela napas berulang. Kue koko. Sastrawan gila terkejut dan tidak bergerak. Sastrawan gila membalikkan tubuhnya dan berubah, matanya terbelalak. Seorang wanita cantik menggandeng seorang anak perempuan berusia kurang lebih 9 tahun. Wanita itu memandang kepadanya dengan sepasang mata berlinang air mata. Kue koko, mengapa engkau menjadi begini? Nona, siapakah nyonya ini? Wanita itu menggerakkan cepat mengeluarkan sesuatu dari bajunya, menutupi muka dan benda itu, dan menurun tangannya. Sastrawan gila meloncat ke belakang 2 meter terbelalak dengan pucat. Ternyata nenek penghuni neraka bumi yang kini berdiri di depannya. Kau, Kue Koko, akulah Gindin. Apakah kau sekarang mengenalku? Katanya sambil mengembangkan kedua lengannya. Ah, Kue Koko, betapa rinduku kepadamu. Kini sastrawan gila telah berkumpul dengan anak istrinya, Suhu. Tejo mengaturkan selamat bahwa Suhu telah berkumpul dengan keluarga, kata Busong dengan pandang mata sejujurnya dan ikut bergembira. Pada saat itulah sastrawan gila mengetahui istrinya Ginlin, adik kembar Kimlin, bunga merah kecil, adalah keponakan kakek Kepalan Sakti Chow Paong, dan muridnya Busong adalah cucu dari Raja Sakti, anak Kamsi Ek dan Lucian. Maka mereka berkumpul dengan bahagia. Ginlin dan Kimlin adalah anak kembar Pangeran Ku Chi Chai, adik ipar dari Raja Muda Chow Paong yang terkenal. Ketika terjadi perang dan mengakibatkan tumbangnya kerajaan Tang, keluarga kaisar dan para bangsawan menjadi korban. Dalam peralihan ini mereka bertemu ribuan perang, sehingga
Akhirnya, Ku Ginlin terlepas dari gandengan tangan. Pelayan membuat ia terpisah dari saudara kembarnya. Anak ini menangis sambil lari ke sana kemari, jatuh bangun ditabrak orang. Akhirnya dia jatuh pingsan di tengah jalan dan ditolong oleh Tosu Kwa Chin Chu, seorang tokoh patriot yang membela kerajaan Tang, sahabat baik kepalan sakti, Chow Pa Ong. Chow Pa Ong terluka hebat, malah menjadi lumpuh kakinya. Tosu Kwa Chin Chu juga terluka parah di dalam dadanya, luka yang tak mungkin dapat disembuhkan lagi karena ia terkena pukulan beracun yang hebat. Dia membawa Ginlin ke neraka bumi dan memberikan pelajaran silat dan sastra kepada Ginlin. Pada saat Ginlin berusia 12 tahun, Tosu Kwa Chin Chu meninggal. Ginlin keluar dari neraka bumi hanya karena masa depan Eng putrinya. Sastrawan gila memahami kedudukan istrinya dan mengajak istri dan anaknya serta muridnya ke wilayah lain. Ginlin berbenah, dibantu oleh Akwi, Aliong, dan Samhua, lalu menjelaskan kepada suaminya, mereka itu adalah bekas panglima dan pejuang pembela kerajaan Tang, seperti juga paman dan aku sendiri. Kita kehilangan keluarga, menyaksikan keluarga terbasmi. Anehkah kalau di lubuk hati kita masing-masing terpendam perasaan dendam yang tak dapat dipadamkan sebelum kerajaan Tang bangkit kembali. Setelah melakukan perjalanan beberapa bulan, akhirnya mereka sampai juga ke puncak Minchan, di mana sastrawan gila bangun sebuah pondok sederhana tempat tinggal mereka. Mulai saat itu, Busong dan Eeng menerima gemblengan dari sastrawan gila dan istrinya. Akan tetapi, Busong tetap mempelajari ilmu sastra dan ilmu kesehatan. Bertahun-tahun keluarga ini hidup bahagia. Hanya sepekan sekali keluarga ini bertemu dengan orang karena penduduk tidak ada yang berani naik ke atas yang sukar. Namun mereka hidup penuh ketentraman dan kebahagiaan. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Lucian. Lucian berlari cepat terbang menggunakan ilmu ringan tubuh terbang menerjang Mega dari Tanhui. Lucian kaget melihat karung yang berlompatan. Ia mengenal benda itu telah menolongnya dalam rumah Raja Pengemis. Lucian menggerakkan tenaganya cepat mengejar. Benda itu malah melarikan diri, mencopot ke jurang dan mendaki bukit. Akhirnya benda itu tiba di puncak dan berhenti. Waduh, habis napasku. Terlalu mengejar orang terus menerus. Aku manusia tanpa tanding. Terima kalah. Lucian mengucapkan terima kasih dan mengaku sebagai anak Raja Sakti. Namun semua tidak digubris manusia tanpa tanding. Malah manusia tanpa tanding menanyakan keberadaan manusia dewa Bukek Xiansu. Lucian mendongkol menghadapi manusia tanpa tanding. Kakek ini menggunakan ujung kakinya mencongkel 3 buah batu besar dan mencelat terbang ke atas. Padahal batu itu amat berat. Kini 3 batu itu besar itu melayang berturut-turut menimpa kakek cebol. Akan tetapi kakek ini menggerakkan kedua tangannya, telapak tangannya menghadap ke atas. 3 batu itu tidak pernah menyentuh kakek itu. Lucian melongo. Dia maklum bahwa ini adalah permainan tenaga dalam. Akan tetapi untuk mendapat permainan 3 batu besar seperti itu benar-benar tenaga dalam yang luar biasa. Kakek sakti ini sakti sekali. Ternyata kesombongannya bukan omong kosong belaka. Namun kesombongan itu pula menyebabkan manusia tanpa tanding menceritakan bahwa dia sedang mencari pusaka suling emas. Suling emas adalah pusaka pemberian Bukek Xiansu kepada sastrawan Ciubun. Sekarang sastrawan Ciubun bersama suling emasnya lenyap. Dia menceritakan keengganannya bertemu dengan Bukek Xiansu. Setelah itu manusia tanpa tanding mengadu muridnya Kalisani dengan Lucian. Pertarungan ini luar biasa. Berkat Kingkang terbang menerjang Mega, kini permainan ilmu silat tangan kosong ular sakti menjadi berlipat ganda lebih lihai melawan ilmu roda sakti emas digabung dengan himpunan tenaga sakti awan kosong Selasa Hati. Lucian menganggap pertempuran tidak berguna. Lucian berteriak memanggil manusia dewa. Manusia tanpa tanding kaget lalu kabur membawa muridnya. Lucian sendiri termenung. Untuk sekian kalinya dia mendapatkan orang-orang yang jauh lebih lihai daripadanya. Ia teringat ayahnya. Lucian lalu berangkat ke selatan, melakukan perjalanan ke Nanzhou ke rumah ayahnya. Akan tetapi kembali Lucian kecewa ketika ayahnya mendengar bahwa dia meninggalkan Kamsiek. Ayahnya marah-marah dan memaki-maki. Raja Sakti menganggap Lucian berkhianat kepada keluarga dan membuat nama baik Raja Sakti tercemar.
Lucian tidak tahan mendengar maki-makian ayahnya, maka malam itu dia menyelinap masuk ke dalam kamar pusaka ayahnya, mengambil 3 kitab pusaka rahasia simpanan ayahnya, lalu meninggalkannya. Ketiga kitab pusaka adalah pusaka yang amat dirahasiakan rahasia sakti. Yang pertama, kitab inti pelajaran tenaga dalam, suara merampas semangat orang. Kedua, inti ilmu pukulan sinar terang menggetarkan bumi. Dan ketiga, inti ilmu silat bengko yang merupakan ciptaan baru yang dengan maksud untuk dijadikan pegangan para pemimpin bengko. Dengan semangat besar, Lucian mempelajari ilmu-ilmu yang ada dalam 3 kitab tersebut. Lucian mulai mencari keterangan perihal suling emas. Manusia tanpa tanding sendiri menginginkan suling emas itu, katanya menjadi rahasia ilmu silat yang paling tinggi. Tentu saja suling emas itu merupakan benda keramat yang amat tak ternilai harganya. Lucian merantau ke timur. Pada saat itu menjelang senja, dia tiba di kota Kimpeng yang ramai, kota perdagangan. Dan saat itu Kimpeng dibanjiri tamu yang hendak menyaksikan perayaan besar di kuil Xiaolimxi. Besar kemungkinan semua kamar penginapan kota ini sudah terisi. Lucian menerima kebaikan Yap Kuan-bi untuk menggunakan kamarnya. Lucian menjamu Kuan-bi. Mereka berdua saling menceritakan. Lucian mengetahui Kuan-bi usianya lebih muda, seorang murid Xiaolimxi. Yap Kuan-bi yang tertarik kepada kecantikan Lucian menceritakan apa saja yang ada di Xiaolimxi. Sampai perpustakaan dan rumah kitab, Lucian tertarik kepada kitab ilmu menotok jalan darah dari Xiaolimxi yang bernama Im Yang Tian Huan. Ilmu ini pernah didengar dari ayahnya yang dinyatakan sebagai ilmu menotok jalan darah Xiaolimxi adalah ilmu paling hebat, ilmu paling kuat, merupakan dasar pelajaran segala macam ilmu menotok jalan darah. Maka hatinya berdebar mendengar bahwa kitab itu berada di rak paling atas di ujung kiri. Kuan-bi yang banyak minum arak menceritakan bibi gurunya bernama Su Niko yang mewarisi ilmu ganti otot cuci sungsum, sehingga walaupun sudah tua terlihat muda. Lucian ingin diperkenalkan dengan Su Niko di kuil Kuan Im yang letaknya dekat hutan. Setelah itu Lucian mendapat ujangan dari Su Niko tentang detailnya ilmu ganti otot cuci sungsum. Lucian dan Kuan-bi mohon diri. Lucian melihat telaga kecil lalu mengajak mandi bersama. Pohon tidak begitu banyak dan sinar bulan menyinari permukaan menjadi amat romantis. Kuan-bi telah jatuh cinta kepada Lucian, menjadi puas segalanya, mengejar kenikmatan biri yang tidak ada ujungnya. Kuan-bi berjanji akan membantu Lucian masuk perpustakaan pada saat perayaan. Karena saat itu Kuan-bi menjaga pintu selatan, maka memberi Lucian kesempatan. 2 hari kemudian, tepat pada yang diceritakan Kuan-bi, Lucian masuk ke Xiaolimxi dan Xiaolimxi sedang mengadakan perayaan. Mudah sekali Lucian menemukan buku yang diinginkan. Ketika hendak memberi tanda Kuan-bi, kagetlah Lucian, ternyata Kuan-bi telah ditangkap dan berlaku khianat kepada perguruan. Lucian nekat mengidap-idap masuk. Tidak kurang 50 Weisyo berlutut berdoa. Paling depan seorang Weisyo yang amat tua, ketua Xiaolimxi, yaitu Kiam Hi Ho Xiang. Di belakangnya berlutut 2 orang Weisyo berusia 50 tahun lebih yang berwajah keras dan berwibawa adalah Cheng Han Weisyo, dan sebelah kirinya tentulah Cheng Hi Weisyo yang wajahnya halus tanpa kumis dan jenggot. Bersambung ke jilid 11.